Halo semuanya, saya Sri Kinasi, mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan rancangan aplikasi edukasi pendidikan anak usia dini berbasis Android, tema-subtema semester 1. Sebelum kita masuk ke rancangan aplikasi yang sudah saya buat, kita akan membahas terlebih dahulu nih terkait dengan inovasi itu sendiri. Berbicara mengenai inovasi, sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa inovasi adalah segala sesuatu yang baru. Namun sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Semuanya telah ada, hanya saja dilakukan modifikasi-modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, atas dasar itulah inovasi kerap kali dikaitkan dengan perubahan. Berbicara mengenai perubahan, sejak masifnya COVID-19 di awal tahun 2020 lalu, telah banyak perubahan terjadi di segala sektor. Dalam penyelenggaraan pendidikan, COVID-19 telah berdampak pada penyelenggaraan pendidikan secara langsung, sehingga mendorong para pelaku pendidikan untuk terus berinovasi. Karena itu, kini banyak kita saksikan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang tadinya penyelenggaraan pendidikan hanya terfokus dilakukan di sekolah, kini karena adanya COVID-19, mau tak mau, pembelajaran jarak jauh pun harus dilakukan. Mungkin bagi para guru yang mengajar peserta didik di usia remaja ataupun dewasa, hal tersebut tidak akan terlalu sulit, karena setidaknya mereka dapat memahami situasi apa yang tengah terjadi dan dapat menyesuaikannya. Namun, bagaimana dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini apabila dilakukan secara jarak jauh? Hal ini tentu dalam penyelenggaraannya tak lepas dari kerjasama antara guru dan juga orang tua siswa. Pada kesempatan ini, saya mencoba merancang aplikasi yang cocok digunakan untuk membantu anak usia dini dalam belajar di rumah. Aplikasi berbasis Android dipilih karena mengingat hampir 90% penduduk Indonesia memilih Android sebagai ponsel pintar mereka. Sebenarnya, telah banyak aplikasi-aplikasi edukasi untuk anak usia dini di Play Store, tetapi aplikasi-aplikasi tersebut lebih terfokus pada satu bahasan saja, seperti misalnya mengenal huruf, belajar mengaji, mengenal angka, dan sebagainya. Dan sejauh ini, nampaknya belum ada satu aplikasi yang telah mencakup seluruh pembelajaran PAUD dalam satu semester. Untuk itu, rancangan aplikasi ini saya hadirkan dengan mengacu pada tema-subtema PAUD semester 1 kurikulum 2013. Harapannya, tentu dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah guru PAUD dalam mencari bahan pembelajaran hanya dalam satu aplikasi. Baiklah teman-teman, ketika kita membuka aplikasi ini, kiranya akan seperti inilah tampilan awal dari aplikasi edukatif anak usia dini yang saya rancang. Nah, langsung saja kita klik play untuk main. Dan setelah kita klik play, maka kita akan dibawa ke tampilan menu. Di tampilan menu ini akan berisi tema, yang mana tema ini tuh berdasarkan pada tema subtema PAUD semester 1 kurikulum 2013. Yang mana tema-tema ini terdiri dari yang pertama, tubuhku, lingkunganku, kebutuhanku, binatang, dan juga tanaman. Kita akan mencoba untuk mengklik untuk mengetahui subtema yang tersedia dari setiap tema. Yang pertama, kita akan klik tubuhku. Di tema tubuhku ini terdiri dari 3 subtema, identitasku, anggota tubuh, dan juga panca indera. Oke, kita kembali ke home dan lanjut ke tema lingkunganku. Di tema lingkunganku ini terdiri dari keluarga, dan profesi, dan subtema yang ketiga ada rumah. Oke, kita kembali dan ke tema kebutuhanku. Di tema kebutuhanku ini lagi-lagi ada 3 subtema yang diambil. Yang pertama itu terkait makan dan minum, pakaian, lalu ada juga subtema kebersihan. Oke, kita kembali dan kita klik binatang untuk mengetahui subtema dari binatang. Nah, di sini ada 5 subtema dari binatang. Yang pertama ada subtema binatang kesayangan, binatang liar, binatang ternak, ikan, burung. Kita kembali ke home untuk mengetahui subtema dari tanaman. Nah, ada 4 subtema untuk mengenalkan tanaman, jenis-jenis pohon, umbi-umbian, tanaman merambat, dan juga tanaman hias. Kita akan mencoba untuk memainkan atau mengklik salah satu dari subtema. Nah, di sini saya sudah menyiapkan di subtema anggota tubuh.
ketika kita klik, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita klik terlebih dahulu mengenal untuk mengetahui seperti apa sih tampilannya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ditampilkan beberapa deret gambar gitu ya. Yang mana ketika gambar tersebut diklik, maka akan keluar suara yang menunjukkan gambar itu gambar apa. Seperti mata, telinga, rambut. Oke, nah setelah kita mengenal nih, kita akan mencoba menebak ya. Yang manakah telinga? Nah, setelah soalnya dibacakan, anak-anak dapat memilih nih bagian tubuh mana sih yang dipinta di soal gitu. Dan bagaimana ya kalau mereka mengklik jawaban yang kurang tepat, dan bagaimana ketika mereka mengklik jawaban yang tepat. Untuk kali ini kita akan menjawab secara tidak tepat dulu ya. Ups, jawabanmu kurang tepat. Coba lagi yuk. Nah, kiranya akan seperti inilah tampilan ketika peserta didik menjawab dengan salah. Ayo kita klik main lagi. Yang manakah lidah? Dan akan muncul soal seperti halnya soal pertama tadi ya. Dan untuk kali ini kita akan langsung menjawab jawaban yang benar. Kira-kira akan seperti apa tampilannya? Hebat, jawabanmu benar. Nah, kiranya akan seperti itulah apabila aplikasi ini dimainkan oleh anak-anak. Dan sekali lagi, karena aplikasi ini itu sifatnya lebih mengenalkan, jadi aplikasi ini tuh harapannya akan menjadi variasi alternatif media pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan. Nah, kiranya sekian rancangan aplikasi edukasi yang dapat saya paparkan. Sebagai seorang yang bukan ahli dalam bidang pengembangan aplikasi, saya menyadari betul bahwasannya rancangan aplikasi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, saya sangat terbuka dan sangat mengharapkan kritik dan juga komentar dari teman-teman. Teman-teman dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini ya. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk mewujudkan rancangan aplikasi ini untuk dapat menjadi aplikasi dalam wujud nyata, teman-teman dapat menghubungi saya di email ataupun melalui Instagram kina699_ss. Akhir kata, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan bila perlu, teman-teman bisa meng-share ke teman-teman yang lainnya ya. Wassalamualaikum.